keamanan yang kuasa Roh Kudus, dan juga jemaat yang mendengarkannya juga banyak Roh Kudus, sehingga kami mendengarkan firman itu menyimpan dalam hati, tetapi kami akan melakukannya sehingga kami boleh memperoleh berkat di dunia dan memperoleh keselamatan di surga. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dan juga kami berdoa ada satu hukum yang bukan dari Tuhan, mengambil daripada penyampaian firman Tuhan ini. Kami usir cengking dalam nama Yesus. Dalam hati pikiran kami, bahkan dalam ruangan ini kami kuasai untuk waktu beberapa menit ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami habiskan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Yang pertama kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang berkenannya kepada kita semua sehingga hari ini kita diizinkan berkenan untuk merayakan Natal hari ini. Yang pertama sampaikan selamat datang kepada Bapak Bupati atau mewakili dan para pejabat yang ada di lingkungan di Kabupaten Mimika atau Timika. Kiranya Tuhan berkati. Yang kedua, Bapak pimpinan dari perusahaan PT Freeport Indonesia yang datang untuk mewakili, kiranya Tuhan berkati. Yang ketiga, Ketua Kerumunan Bapak Martin Swalilo dan semua pengurusnya dan telah berkenannya sehingga kita bisa mengadakan Natal ini, kiranya Tuhan berkati. Dan kami hormati juga kepala suku Jaya yang ada dari 10 kabupaten yang ada. Tuhan berkati. Yang kami hormati Bapak-Bapak DPR yang senantiasa memimpin masyarakat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Dan yang kami hormati adalah panitia Natal yang kemarin baru saya dilantik bulan November ini, tapi beberapa minggu ini Desember ini sudah dibuat menyelenggarakan atau mensukseskan Natal ini, sehingga kita bisa ibadah Natal untuk 10 kabupaten ini. Mari kita kasih aplaus semua untuk panitia dan untuk kita semua. Jadi Tuhan berkati. Dan juga kami sampaikan juga dari ketua yang untuk berikan kesempatan untuk saat ini, kami dari Persekutuan Gereja Baptis Papua untuk menyampaikan firman Tuhan. Hal ini juga terima kasih kesempatan ini. Jadi kemarin waktu kami dapat tugas, saya telepon Pak Wenda. Pak Wenda ini waktunya barang KKBD ini kita yang dari Baptis. Jadi Bapak tolong coba kasih penghargaan hamba Tuhan, orang tua coba yang dua orang tua itu coba cari pelayanan seperti itu saya sampaikan. Tapi beliau bilang ini sudah bulan Desember, jadi tidak ada. Orang-orang mereka sudah sibuk masing-masing pelayanan seperti itu. Akhirnya, oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini kami saya sebagai dari kerohanian sebagai sekretaris untuk kerohanian yang sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu ini. Ya baik, jadi saya firman Tuhan tidak sampaikan terlalu panjang karena kita sudah memuji Tuhan, sudah banyak. Di mana waktu kita memuji Tuhan, Tuhan sudah melihat. Dan hari ini kita akan mendengarkan waktu Tuhan berbicara kepada kita sebagian daripada firman Tuhan. Sesuai dengan tema ini,
kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Lukas pasal 2 ayat 14. Subtemanya saling berbagi dan mengasihi sesama kita dalam interaksi hidup bersosial atas kasih dalam kelahiran Yesus Kristus. Yang luar biasa subtemanya. Jadi subtema ini bagaimana masyarakat Jaya Wijaya, ada 1 kabupaten ini bisa berbagi. Kita ambil contoh Tuhan Yesus yang sudah datang dari surga untuk menyelamatkan kita ini. Jadi hari ini kita ibadah masyarakat atas nama masyarakat Jaya Wijaya, maka bagaimana masyarakat Jaya Wijaya juga bisa ikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah datang berdamai dengan kita dan berdamai dengan kita setelah itu dia berikan kita kesehatan, keselamatan dan segala apa yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan. Dan hal ini juga harus juga kita masyarakat Jaya Wijaya harus bagi juga kepada masyarakat yang ada di wilayah Timika ini, sehingga terciptanya satu kedamaian, sehingga di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini yang cita-cita dari Bapak Ketua Kerukunan ini luar biasa. Jadi wadah ini sudah tema ini kita memang sudah lakukan selama ini. Jadi bagaimana melalui wadah ini semua masyarakat itu kita rangkul. Jadi satu saudara, satu teman, satu bapak, satu ibu. Sehingga satu disakiti, kita semua disakiti, satu susah, kita semua susah, satu senang, kita semua senang. Jadi tujuan kita saling menjaga. Jadi saling kekompakan. Sehingga tidak ada orang pun yang mengganggu kita. Tujuannya ke situ. Dan terlebih kita bagaimana membawa umat Tuhan ke surga. Ya, jadi ini sebagai pendahuluan yang bisa sampaikan. Jadi tema ini untuk kita mengerti adalah ini tema di mana Allah mengadakan perdamaian dengan manusia, di mana manusia yang sudah jatuh melanggar daripada perintah Tuhan, supaya jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh makan, tetapi mereka melanggar atas godaan dari setan, sehingga manusia itu diusir keluar. Saat itulah menjadi permusuhan Allah dan manusia. Tetapi Allah datang berdamai melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal ini 19 Desember tahun 2003 ini. Jadi di situ adalah ada terjadi perdamaian. Jadi ini tema ini ditulis ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Itu adalah tema nasional, tema yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kita boleh buka di dalam Injil Lukas pasal 2 Kita baca temanya Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang lengkap adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ya, jadi tema ini saya untuk kita mengerti adalah saya kasih contoh atau kasih ilustrasi satu contoh saja. Contoh ini saya ambil seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang luar biasa, yang membunuh orang, yang mungkin dia membunuh orang banyak orang, sehingga dia dijatuhkan hukuman harus mati dengan hukuman harus ditembak. Tetapi waktu itu dia diberikan pengampunan oleh presiden atau raja, sehingga orang ini tidak jadi ditembak, sehingga orang ini selamat.
Itulah sebabnya yang pertama dia lakukan adalah dia minta terima kasih kepada presiden yang membebaskan atau berikan dia garasi hidupnya itu. Sehingga dia yang pertama lakukan adalah terima kasih. Sama juga ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah menghukum mereka. Tuhan sudah menghukum kita harus masuk neraka. Tetapi dia datang menyelamatkan. Itulah sebabnya hari ini kita lihat di mana malaikat itu mereka memuliakan Allah. Luar biasa Allah. Engkau bisa kirim Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia ini. Itu mungkin tema yang itu bisa kita lihat seperti itu. Jadi luar biasa Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa selamatkan kita, bagaimana dia bisa memberikan kita damai sejahtera, ya, memberikan kedamaian, kesejahteraan. Jadi keselamatan, damai sejahtera atau damai sejahtera ini tiga kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ya, hari ini kita bisa ibadah karena di sini aman, baru kita bisa ibadah. Hari ini kita bisa datang ibadah karena ada kedamaian, ada kesejahteraan. Kalau demikian, kalau tempat ini kalau tidak aman, tidak damai, kita tidak boleh datang ibadah. Itulah sebabnya Tuhan itu membawa 3 poin penting ini sehingga malaikat itu mereka yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ini penjelasan saya untuk tema ini. Dan akan saya masuk tentang kelahiran Tuhan Yesus dalam bacaan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 20. Ya, mungkin Bapak Ibu sekali lagi saya mengundang dengan hormat, mari kita berdiri, kita baca sama-sama. Karena ini intinya ini. Silakan berdiri Bapak Ibu, saya undang sekali lagi. Kita berdiri, kita bacakan kelahiran Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea ke Judea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat
melihat apa yang terjadi di atas sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan dulu. Itu berita Natal hari ini kita dengar. Itu berita Natal yang kita rayakan untuk kita 10 kabupaten hari ini. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus sebelum datang itu, Tuhan menyiapkan ada 3 bangsa besar. Jadi Tuhan menyiapkan satu bangsa yang beriman, yaitu bangsa Israel, sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang disiapkan bertahun-tahun lamanya supaya mereka bisa membedakan suara Tuhan, membedakan suara manusia dan suara setan. Jadi ada satu bangsa yang disiapkan, yaitu melalui di mana Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia ke Kanaan. Dari situ supaya Tuhan membentuk dia, mempersiapkan dia untuk kedatangan Raja Damai ini. Ini tujuan awal mulanya manusia itu diselamatkan. Ada satu bangsa yang diselamatkan, bangsa yang disiapkan, yaitu bangsa Yunani, bangsa Makedonia. Itu disiapkan supaya melalui satu raja namanya Alexander itu, dia menaklukkan hampir separuh dunia ini, sehingga bahasa Yunani itu merupakan satu bahasa yang dipakai oleh seluruh dunia. Sehingga ketika Tuhan Israel itu, supaya penyampaian itu melalui penulisan melalui bahasa Yunani itu tidak cepat kemana-mana. Terus yang terakhir adalah kita baca Raja Kaisar Augustus, yaitu satu bangsa yang Tuhan siapkan adalah bangsa Roma. Bangsa Roma adalah Tuhan siapkan melalui mereka sistem pemerintahan yang luar biasa. Sistem pemerintahan luar biasa, sehingga bangsa Roma ini yang mampu menguasai saat itu negara adidaya. Dikatakan dia berkuasa selama 500 tahun. Jadi di mana waktu Palestina tempat kelahiran Yesus di situ adalah satu daerah, satu wilayah otonom, di mana otonom itu dikuasai oleh Raja Firaun. Dan saat itu di situ adalah satu perwakilan dari Roma adalah Quirinius. Pada saat itu, itulah pendaftaran pertama yang dimulai. Jadi waktu itu Raja Kaisar ini Kaisar Augustus sudah perintahkan harus mendaftarkan semua orang, sehingga semua orang itu masing-masing mereka pergi mendaftarkan daerah masing-masing. Jadi hari ini tadi kita baca ada orang Lanijaya, maka mereka pergi daftar di Lanijaya, di Jawa Timur, di Tolikara, di Puncak Jaya, di Dalimo, seperti itu. Ada perintah hari itu. Jadi mereka begini. Ini yang pertama kita lihat tadi. Baru sekarang Yusuf dengan Maria, ini dia belum beristri, tinggal sama suami istri belum, tapi masih tunangan. Begitu ada perintah keluar, mereka pergi berdaftar. Ini luar biasa. Kalau ini kan kita tidak mengerti. Jadi Yusuf ini bukan yang Maria hamil ini bukan karena dia pacar dia hamilkan, tidak, tapi hamil dari Roh Kudus. Kenapa Yusufnya ini mau antar Maria, padahal bukan dia anaknya dalam kandungan, bukan anaknya. Inilah disebut satu bangsa yang disiapkan oleh Allah, bangsa yang beriman. Maka ketika Yusuf dia pikir Maria dia melihat hamil, maka dia mau menceraikan.
engkau dia lahir, engkau akan berikan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan manusia. Nama yang menyelamatkan manusia. Jadi Yesus itu sebenarnya bukan nama orang, tapi nama proyek atau perusahaan proyek yang dikerjakan oleh Allah, yaitu nama untuk menyelamatkan manusia. Jadi bahasa Ibrani-nya Yosua, menyelamatkan. Dia sampaikan begitu. Sehingga dia orang yang sudah dibentuk oleh iman, maka dia terima itu. Juga Maria juga dia bingung juga karena dia kedapatan dia sudah hamil, padahal dia belum pernah hidup sebagai suami istri. Tapi karena dia bilang Roh Kudus, malaikat juga Gabriel juga sampaikan bahwa anak yang dalam kandungan itu adalah Yesus, akan menyelamatkan semua manusia. Maka dia terima itu sebagai satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Karena saat itu di mana orang Yahudi mereka sangat ketat terhadap aturan-aturan. Tidak boleh orang sebelum nikah tidur sama-sama. Kalau ketahuan biasa dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi di sini karena perintah dan doa Tuhan, sehingga dia melakukan ini. Dia antar Maria sambil untuk melahirkannya. Sehingga sampai Yesus Kristus itu lahir. Mereka percayaannya sampai sebatas itu. Baru mereka itu tidak mengerti bahwa itu adalah yang dilahirkan adalah Juru Selamat, Allah itu sendiri. Allah pencipta langit bumi itu yang lahir mereka tidak mengerti. Tapi hari ini waktu dia lahir, anak ini lahir, gembala-gembala inilah yang didatangi oleh malaikat. Malaikat ini mereka ketika Tuhan Yesus lahir ini, mereka bukan cari orang yang lagi tidur-tidur di kota atau lagi malas-malas, tidak. Tetapi malaikat ini pergi orang yang kerja, orang-orang yang di sana mereka jaga kambing domba mereka. Orang-orang ini sudah malam, tetapi mereka mengantuk, tapi mata mereka tidak bisa tutup. Kalau mata mereka tutup, domba-domba mereka itu akan dimakan oleh harimau atau singa seperti itu. Sehingga mereka selalu waspada menjaga kawan domba mereka ini. Sehingga Tuhan tahu orang-orang itu yang mereka waspada itu yang saya kasih tahu. Karena itu hari ini kita harus jadi orang-orang yang rajin. Tidak boleh jadi orang yang malas. Orang yang malas Tuhan tidak pernah perintahkan untuk kerja ini dan itu. Ini banyak kita contohnya juga sama beberapa contoh saya baca dalam firman Tuhan adalah seperti Raja Daud. Raja Daud juga dia dipilih dari antara 7 saudaranya. Ketika Nabi Samuel datang, kasih bapaknya bapaknya mereka Isai, mana anak-anak dari anak-anakmu ada dipilih oleh Tuhan untuk jadi raja. Oh iya, ini anak saya yang di rumah ini. Dia suruh lewat, 1 lewat, bukan itu, 2 lewat, bukan itu, 3 lewat, bukan itu, 4 lewat, bukan itu, 5, 6, 1, sampai 7 juga tidak ada. Semua anak-anakku ini saja. Oh tidak ada satu orang yang paling kecil yang biasa jaga kambing domba di padang gunung sana. Oh itu yang dipilih Tuhan. Cepat suruh ke sini. Sebelum dia datang kita tidak akan makan. Sampaikan seperti itu. Akhirnya mereka cepat-cepat pergi dan mereka membawa anak ini. Pas muncul di pintu, oh itu anak itu yang dipilih. Jadi orang itu orang yang kerja ini Tuhan pilih orang yang kerja. Karena Tuhan tahu orang yang kerja biasanya melatih diri untuk menjaga kambing domba itu juga yang bisa menjaga umatnya. Jadi untuk menjaga umat Israel ini orang yang kerja. Sama juga Musa. Ketika Musa itu waktunya tiba untuk bangsa Israel ini dilepaskan setelah 430 tahun dijajah di perbudakan di Mesir. Dia pergi cari Musa yang menjaga kambing domba bantuannya Mitro di padang gurun untuk membawa orang Israel ini keluar selama 40 tahun ke Kanaan. Jadi Tuhan selalu mencari orang yang kerja. Jadi melalui ayat ini Tuhan ajari kita supaya kita selalu orang bekerja, jangan orang malas-malas. Ya tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat
besar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, jadi orang-orang ini tiba-tiba gelap sekali malam ini tiba-tiba malaikat turun dan di situ tiba-tiba jadi terang seperti ini. Baru mereka ketakutan, kenapa apa yang kita lihat seperti ini? Dia bilang jangan takut. Hari ini saya sampaikan berita kesukaan besar. Jadi hari ini adalah harinya Natal masyarakat Kerukunan Besar Jaya. Ya, hari ini. Jadi itu hanya selain untuk kita 10 kabupaten itu hari ini. Nanti besok kita kelas masing-masing atau sinode masing-masing, gereja masing-masing itu beda. Tapi hari ini adalah kita keluarga besar. Karena Tuhan itu datang itu dia bilang untuk semua orang. Ya, jadi itu hari ini Tuhan lahir. Ayat 10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk seluruh bangsa, bukan kita saja 10 kabupaten tidak, tapi seluruh. Ya, jadi 10. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi hari ini yang dicari manusia adalah hidup kekal. Jadi hidup kekal itu mahal. Juru selamat itu adalah hidup kekal. Kita tahu dari Tuhan itu menciptakan 3 makhluk hidup. Jadi yang pertama itu adalah pohon. Pohon-pohon itu satu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Baru yang kedua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan adalah hewan-hewan. Baru yang terakhir adalah manusia. Jadi dari dua makhluk hidup ini semuanya akan lenyap. Tetapi manusia ini yang ini Tuhan memberikan hidup yang kekal, yang tidak bisa mati. Jadi manusia ini diberikan keselamatan kekal. Jadi keselamatan masuk surga kekal atau keselamatan masuk neraka kekal. Jadi tinggal 2 pilihan. Karena itu kita manusia selama ini tidak bisa main-main. Tapi hari ini kita harus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus membawa keselamatan itu. Karena kita tahu satu alasan Tuhan mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden yang disampaikan dalam Kejadian pasal 3 adalah supaya Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa ini, yang mereka memetik buah tentang yang baik dan jahat ini, jangan sampai mereka lagi memetik buah pohon kehidupan sehingga mereka itu hidup selamanya. Ini yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya Tuhan mengeluarkan mereka. Kenapa Tuhan tidak mau? Karena mereka sudah berbuat dosa. Mereka sudah mati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebelumnya sudah sampaikan bahwa kalau kamu makan buah yang baik dan jahat ini, pada waktu itu engkau akan mati. Jadi Adam dan Hawa ketika itu mereka makan itu, mereka saat itu mati. Sehingga orang yang sudah mati ini tidak sama-sama Tuhan di situ. Sehingga dia keluarkan. Ini satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mereka tidak boleh memperoleh hidup kekal. Ya, mereka tidak boleh memperoleh hidup kekal. Coba saya bacakan ayatnya ya. Ini ayatnya kunci dari Natal ini. Ini keluar Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan atau hidup selamanya ini
supaya Adam dan Hawa ini jangan sampai berkaitan sama kehidupan ini. Tetapi hari ini melalui kelahiran ini pohon kehidupan itu telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kita diberikan hidup kekal. Coba kita baca 1-3 Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi manusia bisa binasa kalau beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Coba kita berdoa dulu. Jadi Natal ini tidak main-main. Natal ini tidak main-main. Tuhan membawa hidup kekal. Coba kita perhatikan hari ini. Hari ini orang-orang kaya itu banyak, orang kaya ini. Jadi mereka sudah kaya, mereka takutnya mati. Terus mereka berusaha bagaimana cara mereka hidup kekal. Mereka berusaha menciptakan bagaimana cara supaya mereka memperpanjang umur. Ini yang dilakukan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan berkata begini, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan dan kita manusia orang-orang yang beriman ini tidak akan berlalu. Tetap. Itulah luar biasanya kita karena anugerah itu Tuhan sudah memberikan. Jadi kunci Natalnya di situ. Jadi hari ini kita merayakan Natal ini luar biasa. Saya banyak terima kasih senior hamba Tuhan, Pak Biagel, Pak Ketua, luar biasa ini. Hari ini bisa sebenarnya Natal ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini luar biasa hamba Tuhan ini, sehingga kita bisa memuji Tuhan itu luar biasa. Karena itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Ya, jadi ke situ. Jadi larinya ke situ. Larinya dari sana, dia ke sana. Jadi firman Allah ini kan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Wahyu itu terakhir. Di mana manusia kita tetap yang memelihara iman ini, keselamatan ini masuk surga. Ya. Wahyu pasal 20 ayat 11 12 sampai seterusnya katakan di situ sudah waktunya dipilih oleh ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Karena itu hari ini jangan sampai kita anggap itu biasa-biasa. Jadi ini kesempatan kita tetap pelihara iman kita. Iman kita itu harus dijaga. Keselamatan itu harus dijaga. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan ini harus dijaga. Keselamatan ini bisa hilang tetap kita pegang terus bagaimana? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, keselamatan ini bisa hilang atau tetap selamanya kita pegang terus? Dia bisa hilang. Dia bisa hilang kalau apa? Kita jatuh dalam dosa dan dosa. Karena itu supaya keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan ini supaya tidak hilang itu harus sesuai firman Tuhan itu kita harus pegang terus. Supaya kita juga tidak rugi, kita sudah keluarkan biaya begini banyak, kalau kita rugi lagi keselamatan hilang kalau kita berbuat salah, tidak pegang firman Tuhan ini. Karena itu kita harus pegang keselamatan ini harus mahal, karena itu harus kita pegang baik. Ya, jadi itu keselamatan yang saya sampaikan di ayat 11 itu, karena kunci dari firman Tuhan itu di situ. Kita kembali ke Lukas tadi. Hari Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi Kristus adalah Allah memilih anaknya, yaitu Yesus. Kristus adalah artinya memilih. Kristus itu bahasa Yunani, kalau bahasa Ibrani adalah Mesia yang dipilih, diurapi, yaitu Tuhan. Jadi hari ini yang kita merayakan kelahiran adalah Tuhan, jadi bukan manusia. Jadi Yusuf dan Maria melahirkan itu adalah Tuhan. Ya, jadi itu firman Tuhan sudah bilang Tuhan. Dan juga dasarnya ada
sudah dinubuatkan, dikenapi dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Immanuel lahir. Hari ini Immanuel lahir. Artinya Allah itu lahir dalam hati kita. Allah itu lahir dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus melalui sekarang ada dalam hati kita. Ya. Jadi bukan manusia. Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia lain adalah Raja Damai. Raja Damai. Allah yang perkasa. Makanya orang bilang, orang Kristen itu percaya Allahnya 3 ya. Gitu. Yesus itu bukan Allah manusia. Mereka tidak tahu kalau itu sudah dibuatkan itu yang lain adalah Allah. Dan sudah digenapi sekarang di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi hari ini yang lahir menyelamatkan kita adalah Allah itu sendiri, yang menciptakan kita itu sendiri yang telah lahir dan memberikan keselamatan, memberikan perdamaian, memberikan sejahtera. Maka itu yang berikutnya kita lakukan adalah kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ayat berikutnya, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hari ini kita masyarakat Jaya mempraktekkan, kita memuji Tuhan melalui kita membagi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Walaupun apapun kita kekurangan, kita tetap membagikan. Kita harus melakukan itu. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan itu ditinggikan. Jadi ketika kita membagi berkat, mempraktekkan itu, membagi berkat, mengampuni, menolong sesama, maka nama Tuhan itu ditinggikan. Nah, inilah yang selama ini dipraktekkan oleh kerukunan besar Jaya ini. Jadi ini kita praktekkan luar biasa. Setiap tahun kita Natal dan hamba Tuhan tidak tanggung-tanggung korbankan biaya, tenaga dan beberapa hamba Tuhan ini bagaimana mereka luar biasa. Sehingga betul-betul kita melakukan dengan tujuan kita juga memuliakan Tuhan. Kita juga untuk memuliakan Tuhan. Ini yang saya sampaikan. Jadi kita juga memuliakan Tuhan. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi keselamatan itu akan hanya diterima oleh orang kita yang menerima saja. Jadi memang Allah menyediakan keselamatan, tetapi tidak semua orang terima. Karena Tuhan ini kita bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, karena orang-orang yang sebagian manusia ini yang sudah menerima keselamatan. Jadi kalau Allah menyediakan keselamatan, Allah menyediakan damai, Allah menyediakan sejahtera. Tetapi tidak semua orang bisa menerima. Tetapi orang-orang yang kita saja yang menerima, orang-orang yang datang dari masyarakat. Jadi yang terima anugerah adalah kita yang datang ini. Kenapa yang kita datang ini? Karena kita tahu hari ini Juru Selamat itu sudah lahir. Hari ini damai sejahtera itu lahir. Hari ini kesejahteraan itu sudah lahir. Maka kita datang. Maka kita bersyukur. Dan yang terakhir saya sampaikan adalah apa yang kita terima itu harus kita bagi. Seperti malaikat apa? Seperti malaikat ini. Ayat 15 ini yang terakhir. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka